Tritunggal, pengajaran yang fenomenal. Fenomenal itu artinya apa sih sebetulnya? Fenomenal itu artinya luar biasa atau hebat. Banyak yang menganggap ya bahwa Tritunggal itu sebetulnya kelemahan buat orang Kristen. Tapi kita lihat apakah betul ya orang yang mengatakan bahwa Tritunggal itu kelemahan agama Kristen. Sebab sejujurnya di sini banyak sekali tuduhan yang mengatakan kalau orang Kristen itu mengatakan Allahnya Esa, kenapa Allahnya berjumlah 3? Nanti kita bahas. Tritunggal sebetulnya menyingkapkan siapa dan bagaimana Allah yang benar itu ya. Tritunggal itu ingin menyingkapkan siapa dan bagaimana Allah yang benar itu. Dalam perjanjian lama tidak ada penyingkapan tentang siapa dan bagaimana Allah yang benar itu. Belum lengkap. Saya juga sering bilang kalau dalam perjanjian lama Tuhan menggunakan nabi untuk mewahyukan kebenaran. Nabi itu kan artinya perpanjangan tangan Tuhan ya. Sementara di perjanjian baru Tuhan Yesus sendiri yang adalah logos dan salah satu bagian dari atau pribadi dari lembaga ilahi atau lembaga Elohim yang mewahyukan sendiri, yang memperkenalkan sendiri. Yesus adalah kepenuhan wahyu Allah. Kepenuhan wahyu Allah. Jadi dengan kata lain dalam perjanjian baru kita baru bisa mengenal dengan jelas siapa dan bagaimana Allah yang benar itu. Tapi tunggu dulu, ada hal yang membuat kita bingung. Apa tuh bingungnya, Kak? Dari kata Tritunggal itu sebetulnya. Memang hari ini kita nggak akan menjawab tuntas tentang Tritunggal karena ini kan per subtema ya. Jadi nanti mungkin pertanyaannya seputar apa yang kita bahas aja ya. Karena kalau kita nggak punya kerangka berpikir atau struktur berpikir tentang Tritunggal, nanti pertanyaannya menjadi luas dan bukan nggak bisa dijawab, tapi percuma dijelaskan karena belum mengerti bangunan berpikirnya. Oke, kita lanjut ya. Pengajaran mengenai Allah Tritunggal yang juga disebut sebagai Tritunggal atau Trinitas adalah pengajaran yang paling banyak diperdebatkan dalam gereja Tuhan dari dulu hingga sekarang, baik di antara orang Kristen maupun dengan orang non-Kristen. Kita bisa melihat Konsili Nisea tahun 325. Itu bukan hari di mana Tuhan Yesus dilantik jadi Tuhan seperti yang dikatakan non-Kristen ya. Itu tuduhan yang sangat kejam ya. Itu tuduhan yang tidak mendasar. Hoax, fitnah. Sebetulnya Konsili Nisea itu ingin mengklarifikasi ajaran Arius mengenai Tritunggal. Arius itu siapa? Nah, nanti ini jadi pembahasan tersendiri lagi tentang Konsili Nisea 325. Kemudian ternyata pengaruh Arius tidak cukup sampai di situ saja. Tahun 381 diadakan lagi Konsili Konstantinopel untuk menghabisi pengaruh yang dibawa oleh Arius, khususnya ajaran Tritunggal yang dibawa oleh Arius. Di mana Arius mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu merupakan God minor ya, Tuhan kecil atau salah satu ciptaan, tapi dia yang paling tertinggi begitu. Nah ini kan sangat bertentangan ya, sangat bertentangan. Nanti kita bahas tersendiri. Bahkan sampai sekarang sebetulnya pengajaran Tritunggal itu diperdebatkan. Sekarang aja banyak banget perbedaan yang kalau teman-teman perhatikan dengan sesama ya tentang berbagai ajaran yang
mengatakan tentang Tritunggal. Tapi, kita nggak berfokus ke berbagai pandangan itu. Kita lebih berfokus kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Sebab kalau kita lebih membahas tentang berbagai pandangan, habis waktu kita di sana. Kecuali teman-teman nanti berniat untuk masuk ke sekolah teologi ya. Pasti nanti teman-teman akan, menemui pembahasan semacam itu. Pengajaran ini juga menjadi objek serbuan dari pihak agama non-Kristen terhadap kekristenan, khususnya agama Samawi. Agama Samawi itu apa? Agama Samawi itu adalah agama langit sebetulnya. Maksudnya apakah agama langit? Agama yang mempercayai ajarannya berasal dari Allah. Itu karakteristik pertama, ciri-ciri pertamanya. Agama yang mengklaim bahwa ajarannya berasal langsung dari Allah. Kedua, agama yang meyakini atau mempercayai bahwa Allah itu esa dalam pengertian satu. Jadi Kristen itu tetap diperhitungkan sebagai agama Samawi apa enggak? Nah, lagi-lagi ini pembahasan tersendiri. Memang kalau kita udah banyak pemahaman malah malah ya gampang sih jawabnya sih. Tapi kalau yang pertanyaan ini berangkat dari kaum awam ini jadi susah gitu untuk jelasinnya. Oke, kita lanjut. Sekali lagi serangan itu lebih banyak malah datang dari agama Samawi ya. Sesama agama Abrahamik. Sesama agama Abrahamik. Kan Abraham punya anak namanya Ishak dan Ismail. Ishak itu yang jadi cikal bakal Yahudi dan Kristen, sementara Ismail yang menjadi cikal bakal Muslim. Agama Samawi, agama Abrahamik, ya sama aja. Agama Samawi itu siapa aja? Yahudi, yang kita juga sering bahas ini ya, yang lahir pada tahun 1440 sebelum Masehi, jauh sebelum agama Kristen. Apalagi agama Islam atau Muslim, jauh sekali. Diperkirakan bedanya dengan agama Kristen, agama Yahudi itu 1600 tahun. Jadi kalau yang kita tahu agama Kristen itu lahir pada abad 1 ya, abad 1 atau tahun 100 Masehi, agama Islam itu baru muncul 600 atau 700 tahun kemudian. Setelah agama Kristen eksis atau ada ya. Jadi bedanya Yahudi ke Kristen 1600 tahun, dari Kristen ke Islam atau Muslim bedanya 600 sampai 700 tahun. Tapi lucunya ini jadi tapi jangan deh kita sebisa mungkin mencoba untuk tidak menyinggung ya. Walaupun kenyataannya sejarahnya itu agak sedikit berubah nanti di teman-teman kita yang Muslim ya. Contoh sederhana aja, di Yahudi itu yang disembelih itu adalah Ishak. Di Kristen yang disembelih itu Ishak. Tapi ketika cerita ini sampai pada teman-teman kita yang Muslim, yang disembelih itu Ismail. Ya kita tidak boleh menghakimi ya. Kalau kita secara konsisten mengatakan sumber kita berasal dari kitab agama Yahudi. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dari kitabnya agama Yahudi. Sekali lagi agama Samawi itu apa? Karakteristik yang paling menonjol adalah agama yang mengklaim ajarannya berasal dari Allah. Satu. Yang kedua adalah agama yang mempercayai keesaan Allah. Sangat disayangkan ukuran keesaan Allah di sini mereka artikan sebagai satu dalam arti matematis. Sangat disayangkan. Sebab ini membatasi wahyu. Ini sama dengan melangkahi wahyu yang Allah berikan
menutup wahyu yang Allah ingin singkapkan. Kalau tadi dibilang Tritunggal itu kelemahan agama Kristen, salah. Perjanjian baru di mana Tuhan Yesus ketika berinkarnasi menjadi manusia menyatakan siapa dan bagaimana Allah yang benar itu, sebetulnya baru tersingkap Tritunggal yang benar itu seperti apa, atau bukan Tritunggal yang benar. Allah yang benar itu seperti apa? Ternyata Tritunggal itu menyingkapkan siapa dan bagaimana Allah yang benar itu. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nah ini kan ayat-ayat yang nggak bisa kita sangkal ya. Ayat-ayat yang nggak bisa kita sangkal. Susah amat ngomongnya. Sekali lagi nih, mereka menganggap bahwa pengajaran mengenai Tritunggal merupakan titik lemah agama Kristen. Sebelum kita belajar tentang Tritunggal, pastilah banyak orang yang berpikir atau kita juga berpikir, iya ya, kalau Allah itu Esa dalam pengertian satu, kenapa Allah kita tiga? Nah ini karena kita membatasi tadi ya. Karena agama Samawi itu terlalu percaya diri. Terlalu percaya diri apa Kak? Menganggap bahwa Allah dalam pengertian Esa itu harus satu dalam arti matematis. Padahal ya justru sebaliknya, bukan titik lemah sekali lagi. Pengajaran Tritunggal itu kekuatan, keunggulan kekristenan. Sebab dari pengajaran ini tersingkap siapa dan bagaimana Allah yang benar itu sesungguhnya. Dalam perjanjian lama, orang Yahudi atau bangsa Yahudi nggak tahu Elohim itu siapa. Yang mereka tahu ya Yahweh. Yahweh. Elohim yang mereka tahu ya satu. Padahal Elohim itu kalau diartikan ya, Elohim itu bahasa Ibrani teman-teman. El itu dari kata Eloah. Elohim itu dari kata Eloah dan Yim. Eloah itu artinya Allah dalam pengertian tunggal. Sementara Yim adalah jamak ya. Jamak. Jadi sebetulnya Elohim itu diartikan sebagai lembaga ilahi atau para Allah. Para Allah. Sekali lagi El itu Tuhan ya atau Allah ya. Sementara Yim itu jamak. Kalau Allah dalam pengertian tunggal saja diartikan Eloah. Tapi kalau Elohim jelas itu menunjuk kejamakan Allah. Oke. Kejamakan pribadi Allah. Kita lanjut ya. Tidak ada yang dapat menyingkapkan rahasia Elohim selain Elohim itu sendiri. Siapa? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus salah satu pribadi di dalam lembaga Elohim. Ulang ya. Tidak ada yang dapat menyingkapkan rahasia Allah. Allah di situ Elohim. Selain Elohim itu sendiri. Siapa tuh? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Di Yohanes 1 ayat 1 pas kita PA kemarin yang pembahasan tentang logos dan theos, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bersama-sama dengan Allah. Dan Tuhan Yesus adalah salah satu pribadi dalam lembaga Elohim. Nah, dalam perjanjian lama, Allah Elohim belum menyingkapkan atau belum membuka rahasia atau memperkenalkan siapa dan bagaimana dirinya tersebut. Sebab Allah anak atau anak Tuhan Yesus Kristus yang akan menyatakannya pada zaman penggenapan atau zaman perjanjian baru. Tentulah dari sini kita tahu kenapa orang Yahudi tidak menerima kejamakan pribadi Allah. Karena mereka sendiri menolak perjanjian baru ya. Di mana di dalam perjanjian baru sendiri
ternyata dinyatakan siapa dan bagaimana Allah yang benar itu. Baru dinyatakan dalam perjanjian baru. Sayangnya bangsa Yahudi menolak perjanjian baru. Di balik fakta-fakta yang fenomenal, luar biasa hebat dan mengagumkan dalam Tritunggal, dapat diperoleh pula pengertian adanya pribadi-pribadi dalam Allah. Elohim sekali lagi itu menunjuk kejamakan dalam lembaga ilahi ya. Dari kata Eloah dan Yim. Menunjuk kejamakan dalam lembaga ilahi. Yaitu Bapa, Anak atau Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Keesaan Allah dalam versi atau pengertian yang benar. Keesaan Allah, keesaan bukan keesaan ya. Keesaan Allah dalam versi atau pengertian yang benar. Kan di awal tadi sempat dibahas ya, diributin. Allah itu esa harus jumlah 1. Itu kan versi perjanjian lama ya. Di mana belum dinyatakan siapa dan bagaimana Allah yang benar itu. Kitabnya orang Kristen itu perjanjian lama dan perjanjian baru, bukan perjanjian lama tok, bukan perjanjian lama saja. Jadi kalau mau memandang keesaan Allah harus berdasarkan atau berangkat dari perjanjian lama terlebih perjanjian baru. Sebenarnya pengajaran mengenai Tritunggal memperkenalkan kepada dunia siapa dan bagaimana Allah yang benar itu. Itulah mengapa Tritunggal disebut sebagai kekuatan, supremasi atau keunggulan kekristenan, bukan kelemahan. Sebab dalam perjanjian lama kita nggak tahu, ternyata di dalam Elohim itu terdapat pribadi-pribadi. Kita nggak tahu. Maka sekali lagi pengajaran mengenai Tritunggal memperkenalkan kepada dunia siapa dan bagaimana Allah yang benar itu. Allah yang benar ya. Allah yang benar adalah lembaga ilahi. Nih yang tadi kita bahas. Elohim dari kata Eloah, yang berarti tunggal. Dan Yim, yang berarti jamak. Allah yang benar adalah lembaga ilahi yang terdiri dari pribadi-pribadi yang agung. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di sini kekristenan memperkenalkan kepada dunia. Ini menarik nih di sini. Ini poin penting ya. Di sini kekristenan memperkenalkan kepada dunia. Keesaan Allah dalam versi yang benar menurut wahyu pertama yang diturunkan Allah melalui Musa. Jadi sebetulnya perjanjian lama dan perjanjian baru tidak ada yang berkontradiksi, tidak ada yang tidak cocok. Tapi di dalam perjanjian barulah semua menjadi jelas. Dalam perjanjian baru ya menjadi jelas. Dalam perjanjian lama masih apa ya? Absurd. Masih absurd. Sebetulnya Elohim yang disebut Yahweh itu apa dan bagaimana? Absurd. Juga memperkenalkan Tuhan Yesus, anak Bapa, satu dari pribadi dalam Allah Elohim yang sudah bersama dengan Bapa sebelum dunia dijadikan. Sekali lagi memperkenalkan Tuhan Yesus, anak Bapa, salah satu dari pribadi dalam Allah. Allah di sini kan terjemahan dari kata Elohim ya. Dalam Allah Elohim atau dalam Elohim yang sudah bersama dengan Bapa sebelum dunia
jadikan. Sekali lagi Elohim itu apa? Jangan bingung ya. Mungkin yang baru sedikit bingung. Elohim itu dari kata Eloah, yang berarti tunggal. Allah dalam arti tunggal. Sementara Yim artinya atau ini menunjuk kejamakan sebetulnya. Jadi Elohim itu artinya lembaga ilahi atau para Allah. Para Allah. Elohim itu artinya para Allah. Para Allah ini sebetulnya menunjuk lembaga ilahi. Lembaga ilahi di mana di dalamnya terdapat Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus adalah satu pribadi dalam lembaga ilahi atau Elohim. Sesungguhnya Tuhan Yesus adalah Logos yang mencipta dunia dan segala isinya bersama dengan Bapa. Kita buka dulu kali ya, Yohanes 1 ayat 1-3. Siapa bisa bantu share screen? Yohanes 1 ayat 1-3. Kak, tolong izinin share screen-nya dulu, Kak. Oh, oke. Ini yang mana nih, Kes? Kenapa, Kak? Udah bisa share screen belum? Belum. Belum, host disable. Di mana pengaturan ya? Di more, terus? Oh, udah. Ah, udah. Oke. Minta tolong Rendo baca deh. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, lanjut. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Lanjut. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di sini bisa kelihatan nggak ya perikopnya ya? Bisa nggak? Di perikopnya itu sebetulnya jelas. Yohanes 1 ayat 1. Perikopnya adalah tentang firman yang telah menjadi manusia. Coba firman yang telah menjadi manusia. Firman di sini siapa? Firman di sini kan logos ya, menunjuk Tuhan Yesus. Saya baca ulang nih ya. Pada mulanya adalah logos, firman. Ini menunjuk Tuhan Yesus. Logos itu bersama-sama dengan Allah. Allah di sini theos. Dan logos itu adalah theos. Kemarin kita udah bahas ya. Maksudnya logos itu theos adalah logos itu salah satu pribadi yang berhakikat Allah atau salah satu pribadi dalam lembaga ilahi. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia sampai seterusnya. Nanti dibaca lagi aja. Yohanes 1 sampai ayat berapa tuh? Penutupnya. Ayat yang ke-18 ya. Oke, thank you ayatnya.
Oke, kita lanjut ya. Tadi kita udah baca di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 yang menunjuk Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang menciptakan dunia dengan segala isinya bersama dengan Bapa. Bahwa anak atau Tuhan Yesus ini menerima kemuliaan, maksudnya kemuliaan itu kehormatan yang menunjuk pada mandat, otoritas atau kuasa untuk memerintah. Ulang ya, bahwa anak ini menerima kemuliaan dari Bapa untuk memerintah dunia yang dijadikannya. Kita buka deh Mika 5 ayat 1 sampai 2. Mika 5 ayat 1 sampai 2. Ya, Kes, tolong baca Kes. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu, pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita, dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Oke, perhatiin ya. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purba kala, sejak dahulu kala. Buka Yohanes 8 ayat 58 deh. Oke, baca lagi, Kes. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Iya, jelas ya. Kalau tadi di Mika dibilang pemerintahannya sudah ada sejak zaman purbakala. Di Yohanes 8 ayat 58 dibilang lagi, Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita melihat tadi ya dari Yohanes 1 ayat 1 sampai Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 di mana perikopnya itu tentang firman yang telah menjadi manusia, di mana di ayat ketiga dibilang segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Baru kita buka di Mika 5 ayat 1 sampai 2 dan Yohanes 8 ayat 58 semakin jelas sebetulnya siapa atau kedudukan Allah anak ini. Bahwa anak ini menerima otoritas, menerima mandat, menerima kuasa untuk memerintah. Yang sama artinya dengan menerima kemuliaan dari Bapa untuk memerintah dunia yang dijadikannya. Di ayat 3 tadi. Pemerintahannya sudah ada sejak zaman purba kala. Nah, Allah anak atau Tuhan Yesus ini adalah salah satu pribadi-pribadi yang ada pada Allah Elohim. Sekali lagi Elohim itu artinya para Allah. Para Allah. Atau menunjuk lembaga ilahi.
di mana di dalamnya terdapat pribadi-pribadi yang agung. Siapa? Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Yang ngejelimet memang ngejelasin bagaimana hubungan antara ketiganya. Nggak usah itu dulu. Tentang Roh Kudus dulu deh. Tentang Roh Kudus dulu. Yang jarang kita bahas juga kan sebetulnya Roh Kudus ya. Tritunggal itu mencolok, sering diperdebatkan, dan memang rumit. Tapi kalau kita sudah mengerti ya, kerangka berpikirnya yang sejak awal tadi saya kemukakan, kita sudah menemukan formulasinya, wah, menurut saya, nggak begitu susah untuk memahami Tritunggal. Tapi yang Roh Kudus ini nih, nantilah kita bahas. Mungkin bisa selang-seling, kita bahas Tritunggal Roh Kudus, atau kita mau habiskan dulu Tritunggalnya, ya nanti kita lihat nanti. Oke, kita lanjut. Pengajaran Tritunggal, atau gini pertanyaannya, apakah pengajaran Tritunggal menjadi batu sandungan bagi agama Samawi? Kenapa menjadi batu sandungan? Ya karena keesaan Allah tadi ya. Karena keesaan Allah tadi. Pengajaran mengenai Tritunggal adalah pengajaran yang paling khas dan istimewa dalam kekristenan yang tidak ada dalam pengajaran agama manapun. Ini benar-benar fenomenal. Bukan hanya fenomenal, tapi juga kontroversial. Oleh karena keunikannya, maka pengajaran ini telah menjadi batu sandungan. Batu sandungan itu apakah? Penghalang bagi banyak orang non-Kristen, khususnya agama Samawi ya, Yahudi dan Muslim, yang percaya terhadap keesaan Allah versi agama Samawi. Memang orang Yahudi nggak percaya perjanjian baru kok. Mereka juga menolak Tuhan Yesus. Makanya menolak Tritunggal. Makanya Esa dalam pengertian mereka itu satu. Jadi sebelum dan sesudahnya itu mereka dua-duanya sama-sama menolak keesaan yang benar ya, keesaan dalam perjanjian baru. Seperti agama Yahudi dan Islam yang meyakini bahwa Allah itu Esa dalam pengertian satu atau tunggal secara jumlah matematis. Mereka maunya yakit. Kata Esa ada 3 ya, kemarin kita sudah belajar. Apa aja tuh? Pengertian Esa itu ada 3. Apa aja coba? 1. Yakit. Yakit artinya? 1 secara matematis. Iya. Yang orang Yahudi dan agama Islam atau Muslim mau, Esa itu harus dalam pengertian yakit. Kemudian pengertian Esa selanjutnya? Dual, artinya? Satu dalam artian satu pasang gitu. Satu dalam artian satu pasang. Kenapa kekristenan tidak memiliki pengertian Esa dalam artian dual? Nah, ayo. Ada 3 pribadi nggak sih? Nah, ayo, gimana tuh? Lagi-lagi kan memang ke Roh Kudus ya ngarahnya. Apakah Roh Kudus diperhitungkan sebagai pribadi ketiga? Kalau iya, berarti kita nggak bisa bilang sepasang. Gimana dong? Ini pertanyaannya Dimas, Kak. Tunggu Dimas jawab ya. Sebetulnya dual itu artinya sepasang dalam arti sejajar. Dual artinya sepasang dalam pengertian sejajar. Dari sini aja sebetulnya kita langsung tahu
lagi-lagi kita harus punya konsep dasar, harus punya bangunan berpikir terlebih dahulu sebelum kita bertanya segala sesuatu yang berkaitan dengan Tritunggal. Kalau enggak ya beda pasti pengertiannya. Kalau enggak ya pasti bingung. Kalau dual diartikan sepasang dalam arti sejajar, kita langsung tahu kalau kekristenan itu kenapa tidak mengenakan esa dalam pengertian dual, karena biar bagaimanapun atau bagaimanapun Allah anak itu tidak pernah sejajar dengan Bapa. Ngerti ya? Nah, sampai sini nangkep ya? Jadi kenapa nggak dual? Karena sampai kapanpun Allah anak itu atau Tuhan Yesus tidak pernah sejajar dengan Bapa. Sehakikat iya, sejajar tidak. Oke, yang ketiga adalah kata Tekad. artinya Kesatuan bersama atau lembaga. ekad artinya kesatuan bersama. Satu-satunya Allah yang benar. Itu pengertian ekad. Ekad artinya kesatuan bersama. Kesatuan bersama itu apa? Mengacu atau menunjuk pada lembaga ilahi. Jadi kata esa dalam pengertian kekristenan yang benar adalah ekad. Satu kesatuan bersama. Satu kesatuan bersama. Satu-satu atau satu-satunya Allah yang benar. Sorry, salah tadi, saya ralat. Bukan satu-satu ya. Satu-satunya Allah yang benar. Siapa? Yahweh. Yahweh. Nah, ini ribetnya. Apa bedanya Elohim sama Yahweh? Apa bedanya? Apa bedanya? Yahweh nama lembaganya kan. Iya, kalau Elohim? Elohim tuh sebutan buat Allah gitu nggak sih? Ntar kan Elohim kan banyak ya. Ada Allah Elohimnya orang Yes. suku Betul. Betul. atau Yahweh Ya. gitu. Kata Elohim itu sebutan bagi Allah ya. Para Allah. Lembaga Elohim. Sementara Yahweh itu nama lembaga ilahi itu sendiri. Jadi dari sini sebetulnya kita bisa tahu ada yang namanya generic name, ada yang namanya proper name. Generic name itu gini, taman. Generic name itu umum, taman. Taman terus apa lagi? Kendaraan, itu generic name. Kalau proper name itu adalah taman, misalnya taman segitiga, taman segi empat, taman jogging, nah itu proper name. Nama yang lebih khusus. Nangkep nggak nih? Kalau proper name itu ya kayak motor, mobil, pesawat, kereta, itu proper name. Oke. Nangkep nggak nih? Kalau nangkep kita lanjut. Nangkep ya? Jadi Elohim itu sebutan bagi para Allah yang namanya Yahweh. Jadi ada istilah generic name dan ada istilah proper name. Kita lanjut ya. Mereka Yahudi dan Islam atau Muslim percaya bahwa Esa berarti satu atau tunggal dalam arti jumlah atau secara matematis. Yakin. Itulah sebabnya mereka menolak dan membenci kekristenan. Mereka menolak dan membenci kekristenan. Di sini muncul tuduhan bahwa kekristenan itu menyembah banyak Allah. Oh enggak. Di sini muncul tuduhan bahwa kekristenan itu menganut paham triteisme. Memiliki 3 Tuhan dalam pengertian sinkretisme. Percampuran berbagai
macam dewa atau ilah. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang tadi nih. Tuduhan bahwa kekristenan menyembah banyak Allah atau politeisme. Mereka Yahudi atau Muslim dan Muslim maksudnya tidak bisa menerima kalau Allah tidak esa menurut mereka. Menurut pemikiran mereka yang stereotip, dalam artian prasangka yang subjektif, yang negatif dari pemikiran sepintas, muncul pertanyaan yang juga merupakan tuduhan bahwa orang Kristen menyembah 3 Allah. Padahal bukankah Allah itu Maha Esa? Nangkap nggak nih? Padahal bukankah Allah itu Maha Esa? Problemnya ini, mereka nggak bisa menerima kalau Allah tidak esa menurut mereka. Padahal di perjanjian lama belum disingkapkan siapa dan bagaimana Allah yang benar itu. Sementara teman kita, kawan kita sesama agama samawi Muslim, memang sudah dari sananya menolak. Mengapa mereka tidak memprotes atau tidak berurusan dengan agama lain yang jelas-jelas meyakini banyak Allah, seperti agama Buddha dan lain sebagainya? Jelas karena kekristenan itu merupakan suatu keyakinan yang memiliki pengaruh yang kuat dan semakin lama semakin eksis. Dan ini nyata menjadi ancaman bagi mereka yang membenci kekristenan. Mereka bukan musuh ya, saya mau tegaskan di sini. Mereka di sini siapa, Kak? Agama Yahudi dan Islam atau Muslim. Mereka bukan musuh. Ya kita hargai keyakinan mereka yang memandang bahwa Allah itu esa dalam pengertian satu. Tapi mereka juga nggak bisa memaksakan pengertian esa dalam pengertian satu ke kita. Karena sekali lagi Yahudi sendiri tidak meyakini perjanjian baru. Tidak meyakini perjanjian baru. Di mana malah di situ disingkapkan Tritunggal atau lembaga ilahi yang di dalam terdapat Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah dalam pengertian esa menurut versi yang benar, menurut wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Musa. Jangan memancing perdebatan ya, kecuali kita ditanya dan dia benar-benar mau mau berusaha untuk mendengar penjelasan dari kita, tapi tidak dengan niat untuk melecehkan, tidak dalam niat untuk dalam rangka berdebat ya, kecuali debat ilmiah ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oke, kita lanjut. Kegagalan dalam memahami keesaan Allah. Allah di sini sekali lagi Elohim. Elohim ini bahasa Ibrani. Kegagalan dalam memahami keesaan Allah dalam Tritunggal. Kegagalan dalam memahami keesaan Allah dalam Tritunggal. Dalam sejarah gereja tercatat pergumulan gereja yang berusaha untuk memformulasikan atau merumuskan doktrin. Doktrin itu ajaran artinya. Tritunggal ini. Tetapi banyak gereja sering mengalami kegagalan. Nah ini nih, bukan semangat ya. Sikap konformis. Konformis itu gini. Menyesuaikan diri dalam rangka agar dapat diterima. Itu konformisme artinya. Menyesuaikan diri untuk dapat diterima. Itu artinya konformisme. Nah ini sebetulnya kegagalannya karena kita konformis. Yahudi mengatakan esa itu satu dalam arti yakin. Muslim juga mengatakan demikian. Akhirnya kita ya udah konformis. Oh enggak, Tritunggal enggak jamak. Tritunggal itu esa dalam pengertian satu. Nah ini kan konformis ya. Menyesuaikan diri dalam rangka agar dapat diterima.
Ini malah melecehkan ajaran Alkitab, ini malah melecehkan wahyu Allah, melecehkan kebenaran. Ulang nih, yang saya bold ini penting. Tetapi banyak gereja sering mengalami kegagalan dan salah satu sebabnya adalah premis atau asumsi dasar yang mereka miliki bahwa Allah harus esa dalam arti berjumlah satu secara matematis atau yang kita sebut sebagai yakit. Jika tidak, maka akan dianggap kafir atau memiliki keyakinan kepada Allah yang tidak agung. Ukuran keagungan Allah itu bukan terletak pada jumlah ya sebetulnya. Terus kenapa kekristenan itu jamak? Ya memang dari sononya, mau diapain. Memang dari sononya, ada bapak, ada anak. Loh kok kita mau karang-karang sendiri? Keesaan Allah dalam arti berjumlah satu dianggap sebagai ukuran keagungan Allah. Nah ini yang bahaya nih. Menutup diri dari wahyu Allah. Membatasi wahyu Allah. Membatasi kebenaran Allah. Bagi mereka keesaan Allah dalam arti berjumlah satu merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Ya sudah, kalau kayak begini, kalau seperti ini mau bilang apa? Mau bilang apa kalau udah jadi harga mati yang nggak bisa ditawar lagi? Nah ini ya sikap yang membahayakan tadi ya, sikap konformis, menyesuaikan diri dalam rangka agar dapat diterima. Sikap konformislah yang menyebabkan ajaran mengenai Tritunggal menjadi menyimpang dari kebenaran yang sejati. Banyak teolog takut dianggap sebagai berpoliteisme. Berpoliteisme artinya meyakini banyak Allah. Karena hal ini maka dibangunnyalah penjelasan mengenai Tritunggal yang menyimpang dari kebenaran sejati mengenai Allah Elohim. Karena takut dibilang berpoliteis, akhirnya dibangunnyalah penjelasan Tritunggal yang menyimpang dari kebenaran sejati, konformis ya, menyesuaikan dalam rangka untuk diterima. Lo kalau nggak satu, berarti kafir. Karena di sini keesaan Allah dalam arti berjumlah satu dianggap sebagai ukuran keagungan Allah. Nangkep ya? Sehingga lahirlah konsep Tritunggal yang dipaksakan supaya terkesan Allah itu esa seperti keesaan agama Samawi, Yahudi dan Islam. Akhirnya ya takut dituduh berpoliteis karena satu tadi menjadi ukuran keagungan Allah, takut dianggap kafir. Akhirnya ya udah, ya wes, satu, Kristen itu satu, Tuhannya satu. Tapi satunya juga nggak jelas kok satu ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini namanya maksa ya. Maksa supaya bisa diterima. Konformis. Banyak teolog yang bingung atau menjadi kalap. Kemudian mengajarkan Tritunggal yang absurd, abstrak. Akibatnya malah membuat banyak orang semakin bingung dalam memahami Tritunggal. Kendalanya memang pengajaran Tritunggal juga sangat sedikit disinggung dalam pertemuan-pertemuan di gereja. Bukan berarti itu kan memang kau bet aja yang suka doktrin. Bukan. Bagaimana bisa, ini kemarin saya juga bilang, bagaimana bisa kita menyembah Allah yang keberadaannya kita sendiri tidak pahami? Nangkep gak maksud saya? Bagaimana bisa kita menyembah Allah yang keberadaannya kita tidak pahami sama sekali?
kita sudah merasa melayani Dia, tapi sejujurnya kita nggak mengenal siapa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Tak kenal maka tak sayang. tak kenal maka kenalan. Tak kenal maka belajar dong tentang kebenaran Tritunggal. Tak kenal maka kenalan. Sayang sekali mengenai pengajaran yang sangat penting ini, sangat penting. Sekarang gereja sudah sangat jarang mengajarkan ajaran ini, pokok ini kepada jemaat, sehingga timbul kesimpang siuran pendapat yang semakin memperkeruh pemahaman mengenai Tritunggal. Jangankan beda aliran, beda denominasi. Satu gereja pun sesama jemaat dalam gereja tersebut bisa memiliki pemahaman Tritunggal yang berbeda-beda. Karena apa, Kak? Karena nggak pernah diajarin secara memadai. Sekali lagi nih, kalau saya ngomong berkali-kali dan lebih dari 3 kali, biasanya itu penting. Bagaimana kita bisa menyembah Allah yang keberadaannya tidak kita pahami, tidak kita kenali sama sekali? Tapi kata Tritunggal nggak ada di Alkitab, Kak. Nah, ini jadi pembahasan tersendiri lagi. Udah ada bahannya, tapi nanti next kita bahas, next pertemuan. Kata Tritunggal memang nggak ada di Alkitab. Kata Tritunggal, coba aja search atau cari di Alkitab. Ada nggak kata Tritunggal? Nggak ada. Tapi realitas Tritunggal sangat nyata di Alkitab. Kita lanjut dulu ya. Sementara itu orang-orang non-Kristen yang membenci kekristenan mencibir dan menganggap bahwa ajaran ini adalah ajaran yang dikarang manusia sehingga tidak dapat dipertahankan oleh orang-orang Kristen itu sendiri. Kita dibilang ngarang gara-gara percaya Allah itu Esa tapi kok 3 Tuhannya. Loh. Makanya sekali lagi nih, perlu kita pahamin dulu nih konsep dasarnya, kerangka berpikirnya seperti apa, baru kita bisa lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih rumit yang berhubungan dengan Tritunggal. Dan jangan hanya terjebak konsep. Maksud terjebak konsep gini. Kita belajar tentang Tritunggal, tapi ya hanya sekedar pemahaman aja. Secara nalar kita paham, tapi kita nggak berusaha membangun hubungan yang konkret dengan Tuhan. Sampai kapanpun, kalau kita tetap bertahan dengan kondisi seperti ini, kita nggak akan pernah mengalami Tuhan. Nggak akan pernah mengalami Tuhan. Apa bedanya kita dengan orang Farisi dan ahli Taurat? Mereka mengajarkan Taurat tapi tidak memenuhi hukum itu sendiri. Mereka menaruh beban di pundak orang lain, tapi nggak menyentuhnya sama sekali. Saya sangat takut sebetulnya terjebak konsep ya. Ini saya ngomong ke diri saya loh. Tapi ini juga bisa jadi sebuah refleksi bersama. Jangan hanya terjebak satu konsep. Dengan konsep ini sebetulnya kita berusaha untuk memahami siapa Allah yang kita sembah. Ini poinnya. Fakta yang juga terjadi, ada orang-orang Kristen yang berpindah agama karena merasa ajaran Alkitab mengenai Tritunggal irasional. Nah, ini sering ya. Lu kenapa pindah agama? Ya, Tritunggal nggak masuk akal. Gimana? Yang gue tahu Tuhan itu satu. Ya begini jadinya. Karena seseorang tidak berusaha untuk memahami, mendalami tentang Tritunggal, akhirnya mengambil sebuah kesimpulan bahwa Tritunggal itu irasional. Salah. Tak kenal maka
Tadi apa? Tak kenal maka Kenalan. kenalan. Habis kenalan baru sayang. Jangan sayang dulu, orang belum kenal gimana mau sayang. Gitu. Oke, slide terakhir nih. Mereka yang berpindah agama juga merasa kurang nyaman dengan tuduhan bahwa Allahnya orang Kristen itu berjumlah 3. Politeistis. Politeisme itu menyembah banyak Allah ya. Oleh sebab itu memang dibutuhkan klarifikasi ajaran mengenai Tritunggal yang benar yang dapat menjawab kebutuhan secara signifikan sehingga orang percaya dapat dibimbing mengenal Allah dan Tuhannya dengan benar. Ini poinnya. Oke. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya terkait dengan tema yang kita bahas hari ini? Dalam gelis di hati, untuk apa aku ada di bumi ini? Bakuap sekejap bunga rumput pagi yang layu di sore hari. Kelam-kelam padang gersang dan tandusnya, cerita tragis kehidupan manusia. Dan satu persatu mereka yang dicinta berpulang tak kembali lagi. Tuhan antarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan celikan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Sekali lagi dari awal. Ada tanya dalam gelis di hati, untuk apa aku ada di bumi ini? Bakuap sekejap bunga rumput pagi akan layu di sore hari. Malam kelam padang gersang tandusnya, cerita tragis kehidupan manusia. Dan satu persatu mereka yang dicinta berpulang tak kembali lagi. Tuhan antarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan celikan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Tuhan antarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan celikan batinku untuk mengerti hatimu, agar
yang Bapa ingini. Tuhan jadikan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Tuhan jadikan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pertemuan hari ini ya Tuhan. Kami sangat terberkati ya Tuhan untuk buat kebenaran yang Tuhan percayain lewat Kalbet ya Tuhan. Kami jadi semakin mengerti ya Tuhan. Biarlah kami semakin mengenal siapa Allah yang kami sembah ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami mau kembali ke kegiatan kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.